Bapak Eman Siswanto, yang kami hormati Bapak Ferry Iriawan, selaku General Manager Compliance, Risk Management and Business Process Improvement PT Kimia Farma Tbk selaku narasumber, Board of Management PT LPP Agro Nusantara, Ibu Francisca Dwi Listiorini selaku Subject Matter Expert PT LPP Agro Nusantara yang pada siang hari ini akan menjadi moderator, dan tentunya kepada seluruh pimpinan, jajaran manajemen dan seluruh Nusantara Enterplanters dimanapun berada. Agar lebih meriah, siang hari ini saya ingin berpantun dulu. Minum kopi ditemani roti, diseruput hangat bikin semangat. Selamat datang Nusantara Enterplanter sejati, mari ikuti webinar penuh manfaat. Siang hari ini saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita. Yang pertama adalah keynote speech yang akan disampaikan Direktur Manajemen Risiko yang hal ini diwakili oleh Bapak Eman Siswanto. Kemudian nantinya akan ada sesi utama dari narasumber kita semuanya. Terima kasih Bu Fida atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang Bapak Ibu Nusantara Entrepreneurs. Apa kabar semuanya? Baik yang hadir di Zoom maupun juga yang join melalui YouTube Live @PTPN. Oke, langsung saja kita akan undang narasumber kita siang hari ini, yaitu Bapak Ferry Iriawan. Halo, selamat siang Pak Ferry, apa kabar? Selamat siang Bu Francisca. Kabar baik, apa kabar Ibu? Baik, ya. Sehat. Terima kasih loh Pak berkenan hadir ini tengah-tengah rekan-rekan Sobat Nusantara Enterplanters untuk bisa berbagi pengetahuan. Baik, sebelum mulai terkait materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Ferry Iriawan. Bapak Ferry Iriawan, SE, MBA, QIA, CSA, CFE, IRM, CP, FM, CIA. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Binus University tahun 2008 dan S2 Master Business Administration Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Dan di sini sertifikasinya komplit banget ya, terkait risiko maupun juga terkait audit, yaitu mulai dari Certified Information System Auditor, Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, Certified Enterprise Risk Management Certified Professional, Qualified Internal Auditor, Certified Professional Financial Modeler, Machine Learning for Finance. Dan pengalaman beliau dimulai dari Senior Auditor di RSM Indonesia, Chief of Group Internal Audit and Risk Management PT Bunga International Group, kemudian juga ada pengalaman sebelumnya Junior Auditor di KAP Salaki, kemudian juga Internal Audit Entrepreneur Risk Management Sera, dan saat ini beliau GM Manajemen Risiko Kepatuhan Quality Assurance Kimia Farma. Baik, sebelum saya persilahkan Pak Ferry, mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu Nusantara Entrepreneur semua, selama sesi paparan dapat, kalau langsung ada pertanyaan, bisa langsung chat ya di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan di sesi Q&A, dan bisa juga nanti akan ada sesi khusus untuk bertanya ya terkait pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung nanti ada sesi tanya khususnya seperti itu. Bu Francisca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang Bapak Ibu ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT PN 3 Persero, Bapak Muhammad Iswahyudi, yang diwakili oleh Kadif Manajemen Risiko Bapak Eman Siswanto. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Board of Director and Board of Region PT PN Group dan jajarannya. Yang kami hormati SEVP Business Support PT LPP Agro Nusantara Bapak Sosiawan Hari Kustanto beserta jajaran. Juga yang berbahagia dan juga yang saya hormati para peserta Bapak Ibu dari Nusantara Enterplanters. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu Francisca, ya Bapak Ibu semua atas undangannya hari ini ya. Senang sekali
saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dari PT PN Group ya, dari PT LPP Agro Nusantara ya. Senang sekali ya, moga-moga ya hari ini saya bisa membuat memberikan satu warna baru ya buat Bapak Ibu ya, terutama dalam melakukan implementasi terkait manajemen resiko ya dalam agenda nih hari ini. Sadar budaya resiko gitu ya. Sebelum saya masuk nih izin pantun, tadi pada pantun saya juga pantun nih ya. Naik perahu ke Pulau Seribu, jangan lupa membawa bekal. Sadar risiko bukan hanya tugas satu departemen atau divisi, tapi bersama kita jadi lebih andal. Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya dari media dan berita ya yang terjadi ya, dan saatnya kami semua berbenah gitu ya. Mungkin akan ada beberapa sharing apa yang kami lakukan Bapak Ibu ya untuk melakukan pembenahan di dalam internal kami ya, terutama di lingkungan Kimia Farma Group. Oke. Temanya masih sama, budaya sadar resiko untuk transformasi bisnis yang berkelanjutan. Oke, saya izin ya Bapak Ibu ya. Saya butuh suara Bapak Ibu yang di chat dulu aja deh ya, biar lebih interaktif ya. Menurut Bapak Ibu nih yang hadir nih gitu ya hari ini ya, sebenarnya ini antara macan ya atau macan gitu dan rusa, ini siapa sih yang berada dalam resiko gitu ya? Boleh nggak diketik nih Bapak Ibu nih? Sebut saja Bapak Ibu punya rumah di Jakarta, ingin mudik ke Surabaya menggunakan tol gitu ya. Ada dua alternatif untuk mencapai sasaran Bapak Ibu itu kan ke Surabaya nih ya, sampai mudik gitu ya, sebelum lebaran sampai gitu ya. Nah, di Timur Tengah suku bunga itu resiko pasar bisa jadi ya, atau resiko politik juga ada yang masukin seperti itu. Resiko likuiditas, perusahaan nggak mampu membayar hutang, nah ini juga bagian resiko likuiditas. Resiko operasional, segala sesuatu yang mempengaruhi operasional Bapak Ibu, baik kesalahan proses, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Penjualan 1 triliun ini nggak kecapai. Artinya kalau kita bicara impact, bicara ke sini nih Bapak Ibu. Kalau kita tadi 1 triliun ya, terus resiko kita probability-nya 600 miliar, berarti impact-nya di sini nih Bapak Ibu nih, di nomor 4. Artinya Bapak Ibu punya resiko besar nih, ya. 4. Nah, kami punya namanya aplikasi, mungkin PTPN punya juga ya, namanya Simanis, Sistem Manajemen Resiko. Next pertanyaan dari Pak Diki Winarko, PT SGN. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya Pak, bahwa tadi disampaikan bahwa belajar dari kasus Lego ya, disampaikan bahwa manajemen risiko yang sistematis mampu menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Pendapat Bapak, bagaimana PT PN Group dapat menerapkan pembelajaran ini agar transformasi yang saat ini dijalankan itu tidak hanya menghindari risiko, tapi juga membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di industri perkebunan. Demikian Pak, terima kasih. Iya, makasih Pak Diki pertanyaannya Pak. Punten Pak, mungkin saya bukan orang agribisnis atau agro ya, tapi saya akan sharing mengenai kerangka ya Pak ya, kerangka framework best practice ya. Yang pertama Pak, kita harus kembali lagi Pak ke nilai intinya PTPN Pak atau LPP Agro. Nilai intinya apa sih? Customernya siapa? Produknya apa? Marketnya dia bersaing di mana gitu ya Pak ya? Dan siapa pesaing utama, kompetitornya gitu Pak ya? Ya, dan habis itu saya lupa satu lagi itu apa. Nah, intinya itu harus dipetakan dulu Pak. Kemudian baru kita tanya nih, sekarang bisnis needs-nya apa? LPP Agro nih harus seperti apa nih kontribusinya bagi PTPN? Nah, itu harus arahan dari holdingnya itu harus jelas Pak. Apakah dia menciptakan nilai baru gitu, atau hanya memprotek nilai Pak? Misalnya nih LPP Agro dari peta resiko Bapak Ibu ya. Kami punya peta resiko tuh komersial Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gambarin peta gini Bapak Ibu ya, komersial ini resiko yang paling tinggi nih. Nah, kami kalau bisa nurunin itu cuma satu level terus, nggak pernah turun sampai sini. Nah, dari sini kami breakdown apa sih yang paling lemah kami gitu ya. Salah satu lini Apa itu budaya risiko gitu ya, peran top manajemen, lalu bagaimana komunikasi, proses pengambilan keputusan dan juga akuntabilitasnya. Lalu tentunya peran budaya risiko ini khususnya dalam untuk akselerator inovasi, kemudian peningkatan agilitas dan juga resiliensi, kemudian menjaga bagaimana bisnis itu tetap sustain dan juga membangun kepercayaan stakeholder. Lalu di sini juga tadi dibahas RCSA gitu ya, itu penting banget untuk kita semua risk owner gitu ya, untuk sebagai bagian untuk membangun budaya risiko, dan itu sudah kita lewati bersama-sama. Selanjutnya
Terima kasih juga ingin kami sampaikan kepada seluruh Nusantara Entrepreneur yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat antusias. Dan sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu semuanya, para change agent, jangan lupa untuk meneruskan pembelajaran ini tentunya kepada teman-teman di seluruh unit masing-masing.